sehingga mahal harganya. Permata ya, macam-macam itu, dan tidak mudah untuk mengumpulkannya. Tapi kalau ada, begitulah kita menempatkan sebuah harga pada diri ya. Wanita yang memiliki nilai, Mazmur 139. Mari kita buka. Ini ditulis oleh Daud, hamba Tuhan yang besar itu. Mazmur 139 ayat 14. Kita bacalah mulai 13 sampai ayat yang ke-15 ya. Jadi ibu-ibu boleh lihat di Alkitabnya ayat 13 mulai. 1, 2, ya. Aku bersyukur (15). Oke, itulah kita. Siapa kita dan apa artinya itu bagi kita? Apa artinya kita diciptakan secara dahsyat dan ajaib? Apa yang dahsyat yang pernah kita tahu? Dahsyat. Kalau orang muda bilang dahsyat men, misalnya gitu ya. Apa yang dahsyat ya? Dahsyat. Misalnya. Satu yang sangat mengagumkan. Ajaib. Saya pertama kali lihat Danau Toba waktu itu saya masih kanak-kanak sebenarnya. Dahsyat, cantik, ya luar biasa. Siapa yang buat ini? Langsung kita ingat Tuhan, ya kan? Pertama mari kita lihat pengertian dari ayat itu. Siapa kita? Menurut ibu-ibu siapa ibu? Pribadi ya, dia pribadi. Siapa engkau? Pernah aku tanyakan ini sama seorang waktu itu saya khotbah mahasiswa di Unimed ya. Siapakah engkau? Lalu dengan tegas seorang cewek jawab begini, aku seorang mahasiswa Unimed, seorang yang jelek, dibilang. Sungguh enggak aku tambahin, enggak aku kurangin. Dibilangnya aku seorang yang jelek. Saya bilang di mana kejelekanmu? Lalu dia menyebut fisikku, wajahku tidak secantik orang lain. Dibilang, oh enggak, cantikan itu relatif ya. Cantik menurutku belum tentu cantik menurut orang lain. Cantik menurut orang lain belum tentu cantik bagiku ya. Tahukah kita waktu Tuhan Allah selesai menciptakan seluruhnya, hari pertama sampai hari ke-6, 1 sampai 5 selalu Tuhan bilang, lalu Tuhan melihat ciptaannya itu baik, 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 baik. 5 kali kata baik. Ketika tiba giliran ada manusia di tengah ciptaan lain, sudah sungguh amat baik. Ditambahin dua kata lagi, sungguh amat baik. Sempurna, perfect. Siapa kita? Mazmur 139 ayat 4 itu mengatakan bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib. Siapa dulu yang buat? Itu loh. Siapa dulu penciptanya? Tuhan menciptakan miliaran manusia. Oktober 2023 yang lalu, tahun lalu ya. Itu udah 1 tahunan. Manusia di dunia ini genap 8 miliar. Ada seorang bayi yang lahir di India, dipilihlah itu sebagai manusia yang ke-8 miliar pada bulan Oktober. Kenapa orang India yang dipilih? PBB yang menentukan itu ya. Siapa? Anak kecil lahir di India, kaulah manusia ke-8 miliar. Kenapa orang India dipilih? Bukan orang Indonesia ya. Nah, orang India dasarnya adalah karena ternyata orang India sudah lebih banyak penduduknya dari semua negara di dunia, termasuk mengalahkan Cina, Tiongkok. Ya, Cina hanya 1 orang boleh 1 keluarga sekarang anaknya.
Kalau 2 didenda, 3 lebih lagi, ya. Nah, India boleh, nggak ada KB di India, mau 12 masih boleh, ya. Nah, jadi cepat melejit 8 miliar. Tapi semua manusia ini, di sini saya tuliskan, Tuhan menciptakan miliaran manusia dengan memberi mereka masing-masing bentuk fisik, kelebihan, kepribadian, dan potensi. Ada seorang yang sangat terkenal itu, sangat sering memberi motivasi sama kaum muda. Siapa namanya? Susah bilangnya. Siapa? Sampai sekarang belum bisa kusebut namanya. Nggak ada tangannya 2, nggak ada kakinya 2. Jadi kalau dia naik ke meja lah dia kalau ceramah sama orang. Tapi jutaan manusia, remaja, pemuda bisa sampai menangis terharu, menemukan kembali jati dirinya, semangat hidupnya, menemukan kembali harga dirinya, ya, ketika si bapak itu, si Finik, siapalah itulah namanya, Nick, ya, si Nick memberi semangat. Istrinya sangat cantik, anak-anaknya juga sehat semua, puji Tuhan. Dia cerita pernah dia terpuruk, karena dia tidak bisa menerima dirinya, tapi lihat dalam kecatatan itu akhirnya dia temukan kembali makna hidupnya karena Tuhan. Dia kenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ pemulihannya. Amin. Nah, Tuhan tidak pernah menciptakan seseorang dengan desain yang salah. Tak peduli kita terlahir dengan hidung pesek. Kalau saya pesek atau mancung. Pesek. Gak usah, saya enggak. Di zaman saya SMP kelas 1, kelas 2, ku tarik-tariklah hidungku tiap pagi. Bangun tidur ku tarik, bangun tidur ku tarik. Berharap tambah panjang lah dikit. Sampai hari ini nggak panjang-panjangnya, segitu aja. Saya ngikut mama saya, dari kejauhan udah kelihatan lubang hidungnya 2 gitu ya. Terus zaman itu waktu kami dulu kanak-kanak remaja, Rano Karno lah bintang film, ya kan? Ada tai lalaknya di sini, yang gitu. Sampai hari ini ya, dia mau wakil gubernur Jakarta ini ya. Nah, jadi ku taruhlah supaya ada tai lalat di sini hitam. Bagaimana caranya ya? Jadi ku buatlah, aku ambil korek api yang itu ya. Ku nyalakan, ku matikan cepet-cepet, ku taruh minyak lagi, ku taruh di sini. Dengan harapan hitam lah nanti di sini gitu. Sampai hari ini nggak ada hitamnya. Ya udahlah. Sebetulnya ternyata lebih baiknya kita menerima apa adanya diri kita, ya amin. Ya, semuanya masing-masing ada uniknya dan sempurna dalam pandangan Tuhan. Itulah yang terbaik bagi kita. Ajaib karena Allah kita pembuat kita. Ajaib karena Allah yang mencipta kita, memang ajaib. Kepada orang muda yang pikirannya lebih rasio, jadi yang pinter-pinter lah misalnya. Kadang ku buat ilustrasi begini. Kita sekarang ada di mana ibu-ibu? Di mana kita sekarang? Di gedung YPDPA, Jalan Semencirim 130 berapa? 129. Inilah kita ya, nuansa merah. Gua tahu saya kalau nuansa merah, bagus di bajuku ini ya. Oke. Kalau kita memandang, kita duduk di ruangan ini sekarang, dari makin naik ke atas, lalu akhirnya kelihatanlah medan baru, ya, medan barunya ini kan. Naik lebih tinggi lagi, kelihatanlah Medan, ya kan? Lebih tinggi lagi, kelihatanlah Sumatera Utara, gitu ya. Lebih tinggi lagi,
Sumatera. Ini yang mau saya katakan. Kita tadi di mana? Semen Cirim 129. Ibu-ibu naik pesawat terbang paling jauh kemana? Naik pesawat. Kemana? Tangerang? Oh iya, 2 jam 5 menit dari Kuala Namu, ya kan? Kurang lebih. Ada yang sudah pergi ke Amerika Serikat? Hah? Ada ya. Ada yang sudah pernah ke Inggris, ya kan? Kemana pernah? Ke Jepang, Amerika. Lama ya ke Amerika. Berapa jam ya? 20-an ya. Saya paling jauh naik pesawat itu ke Hong Kong, 5 jam. 1 jam dari ke sini Kuala Lumpur ke Hong Kong 4 jam. Bosan kali aku di pesawat itu. Kapan nyampenya itu? Malam-malam pula, lihat ke bawah gelap aja semua ya. Nggak ada yang bisa lihat. Sumatera, Indonesia, Asia, bumi, globe itu ya, bumi yang bulat itu. Terus bumi yang bulat itu kecil sekalinya sebetulnya itu kalau sudah digambar dengan matahari, bulan, bintang-bintang. Bintangnya ada berapa? Waduh, jutaan. Belum pernah ada manusia yang bisa hitung berapa jumlah bintang. Nah, satu ini keseluruhan itu apa namanya waktu sekolah dulu kita? Galaksi. Galaksi Bima Sakti. Berapa kali ya? Berapa jaraknya bintang yang paling ujung ke bintang paling ujung sana dalam satu galaksi itu? Aduh, tak tahu lagi kita itu ya. Oke, yang mau saya katakan, satu galaksi Bima Sakti ini berapa lama ya dicipta Tuhan? 6 hari. Mana lebih besar satu galaksi Bima Sakti ini? Dia, galaksi itu dengan Tuhan. Mana lebih besar? Tuhan kan? Oke. Jadi coba dulu bayangkan kebesaran Tuhan, lalu di tempat dudukmu bandingkanlah dirimu dengan dia. Coba. Jadi kan lebih besar dari galaksi Bima Sakti itu kan, Tuhan kita kan. Nah sekarang ibu-ibu duduk di tempat dudukmu, mana lebih besar dirimu dengan dia? Bayangkan dulu. Dirimu dengan tadi yang kita ceritakan. Kalau galaksi Bima Sakti itu disepak Tuhan, sekali sepak, habislah itu ya. Nah, jadi mana lebih besar dia dari dirimu yang duduk di kursi merah itu? Waduh, itulah Allah pencipta kita. Dia itu. Maka kalau ada orang memandang rendah, kurang berharga dirinya, ingat dia pembuatnya itu, ya. Amin ibu-ibu. Dahsyat dia. Saya kadang pernah buat begini, bilang gini sama anak-anak muda, pegang dulu Alkitab, konsentrasi dulu kau, ya. Bilang dulu supaya Alkitab mau berubah jadi martabak, gitu ya. Konsentrasi. Jadilah martabak. Nggak berubah itu. Sekali lagi ya, siapa tahu bisa ya. Jadilah martabak. Nggak jadi tuh. Nggak jadi kita makan martabak. Kalau Tuhan bilang apa waktu mencipta itu? Jadilah ini jadi tuh, jadilah ini jadi tiba giliran buat manusia memang tidak bisa. Jadilah ini enggak, dibentuk dulu badannya dari tanah. Kejadian 2 ayat 7, ditiupkannya nafas, jadilah kita makhluk hidup. Tuhan bilang jadilah ini langsung dari satu galaksi Bima Sakti, cuma bilang yang jadi. Kita jadilah martabak, sampai tua kita nggak jadi nih kita jadi martabak, betul nggak?
Bedanya kita dengan dia, begitulah kuasanya. Betapa lemahnya kita, betapa tidak sanggupnya kita mengimbangi dia. Amin. Iya. Tapi Allah yang seperti itulah yang menyebut kita berharga, kita diciptakan kita dengan segala keajaibannya, kedahsyatan. Itulah kita. Yang kedua, kenapa kita ada? Tujuan setiap orang ada di dunia ini adalah untuk hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Dan itulah inti dari Alkitab kita. Spesifiknya lihatlah Yesaya pasal yang ke-43 ayat 7. Semua yang disebut dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Jadi kenapa kita dicipta Tuhan? Dulu ada lagu, untuk apa aku dilahirkan. Itu teh mengedeon itu ya. Lalu dijawab ceweknya ya. Jadi itu lagu romantis sebetulnya. Untuk apa kita dicipta Tuhan? Untuk kemuliaanku, kata dia. Jadi siapapun yang lahir di dunia ini harus sadar itu. Kau dicipta Tuhan, ditempatkan di sini supaya kau memuliakan nama Tuhan. Amin. Itulah sebetulnya. Lalu Tuhan Yesus sampaikan juga di Matius. Ini perjanjian baru. Ini ayat yang sangat terkenal. Mari kita baca ibu-ibu, 1, 2 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Untuk mengasihi Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita dengan segenap, maka dia minta kasihilah aku dengan segenap juga. Kepada anak-anak muda sekali lagi saya sering memancing logika mereka, ya, karena mereka orang muda. Kutanya begini, kenapa Tuhan melarang satu di Taman Eden itu? Semua boleh makan kok, satu kok dilarang ya? Sebetulnya ibu-ibu bukan supaya repot manusia itu gara-gara di larangan itu, bukan. Bukan mau tidak ada kerjaan Tuhan. Ya, semua boleh makan, satu ini nggak boleh ya. Sebetulnya yang mau dimaksud Tuhan adalah dalam hubungan relasi itu ya. Aku sudah mengasihi engkau dengan sepenuhnya. Kusediakan segala sesuatu sepenuhnya untukmu. Saya minta satu hal. Mari kita bangun relasi antara aku dengan engkau. Aku penciptamu, engkau yang kuciptakan. Aku Tuhanmu, engkaulah umatku, hambaku. Cobalah kasihi aku juga dengan cara mentaati aku. Itu saja. Maka dilarang satu. Ketaatan aja yang diminta Tuhan sebetulnya. Ibu-ibu, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 21 lompat ayat 23, di situ jelas sekali rumusnya. Ibu-ibu kalau baca itu, mengasihi Tuhan sama dengan mentaati Tuhan. Amin. 2 kali diulangi di ayat itu, mengasihi Tuhan sama dengan mentaati Tuhan. Saya kira begitulah kita sama anak-anak kita. Kalau kita nyata aku mengasihi engkau, kita juga merindukan anak itu mengasihi kita, menghormati kita sebagai orang tuanya. Bukan begini. Jadi anak-anak kalau taat sama kita pura-pura taat dia supaya mengalir uang jajannya besok, misalnya gitu ya. Hanya karena itu kamu taat sama aku karena mengharap uang jajan. Kalau kau kumarahi, uang jajan bisa stop besok. Misalnya begitu ya. Itu namanya cinta yang tipis sekali. Setipis sangge-sanggenya itu.
Betul nggak? Tipis. Tapi kalau kasih dibalas dengan kasih, karena memang benar-benar aku sudah mengalami kasihmu, mengalami cintamu, maka sekarang aku mengasihi engkau, mencintai engkau. Berbalas, disitulah dalamnya. Jadi bukan ada udang di balik rempehnya. Ya, itu sebabnya orang kalaupun doanya belum dijawab Tuhan, nggak kecewa dia sama Tuhan. Karena Tuhan pasti tahu yang terbaik untuk dia. Terbatasnya pikiran kita ini untuk kebutuhan kita pun terbatasnya kita memikirkan. Terkadang Tuhan tutup di sini supaya kita ke sana kok. Kita nggak tahu sebelumnya harus ke sana. Ibu-ibu pernah PA tentang Yusuf. Yusuf itu lahir di masa tuanya Yakub. Padahal istrinya sangat disayang, 14 tahun ditunggu. Rahel ya, nggak lahir-lahir juga anaknya Rahel. Akhirnya lahirlah Yusuf. Maka Yusuf itu artinya lahir di masa tuaku. Itu arti Yusuf. Disayang sekali oleh Yakub. Apa salah Yakub? Saya kira enggak sepenuhnya salah. Terus akhirnya cemburu abang-abang. Akhirnya dia dijahati, jatuhkan ke sumur. Akhirnya diambil dari sumur, dijual sama orang Ismail. Ismail bawa ke pasar di Mesir, dijual. Potifar beli. Potifar pekerjakan. Baik-baik pekerjaan Yusuf. Diangkat jadi kepala atas semua. Semua diserahkan kecuali istrinya. Gitu ya. Nah, itu kan. Nah. Terus istrinya ternyata kesamsam. Dicari kesempatan. Tidak dapat. Besok lagi. Sehingga cerita difitnah, masuk penjara. Di penjara baik-baik juga dia. Kepala penjara kasih dia tugas. Kamu boleh atur itu semua. Makanannya pasti lebih baik. Akhirnya mimpi kawannya. 2, ya kan? Juru minum, juru anggur. Juru anggur dilanjut tugasnya. Juru anggur sama ya. Juru anggur, juru roti. Juru roti akhirnya divonis mati. Juru anggur lanjut. Kesulitan akhirnya Firaun di istananya. Tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi. Baru ingat si Yusuf ada di penjara. Akhirnya dipanggil. Selesai sudah permasalahan Firaun. Jadilah dia raja nomor 2. Ya kan? Menurut kita perjalanan semua ini baik nggak bagi Yusuf? Hah? Baik nggak tadi semuanya? Buruk kan? Cuma kita berandai-andai, balik dulu kita. Andaikan dia tidak masuk penjara, sampai nggak dia ke istana Firaun? Andaikan dia tidak difitnah istri Firaun, sampai nggak dia ke penjara? Andaikan dia tidak dijual orang Ismail, sampai nggak di rumah Potifar? Enggak. Andaikan tidak dijual abangnya sama Ismail, sampai nggak dia di Mesir? Enggak. Andaikan dia tidak diambil dari sumur, sampai nggak dia dijual ke Ismail? Enggak. Andaikan dia tidak dijahati, masuk sumur nggak dia? Itulah sebetulnya. Maka kenapa kita ada? Tuhan merancang satu rencana dalam hidup kita. Amin. Kadang-kadang nggak mengenakan, tapi sebetulnya supaya kita terus maju ke tempat yang dimaksud Tuhan. Ya, keberadaan kita di dunia ini sejak awal kita dikandung dan dilahirkan adalah karya Allah yang agung. Allah menciptakan kita untuk sungguh-sungguh amat baik. Dia menciptakan kita masing-masing berbeda dan unik. Pertama, kita diciptakan unik secara fisik. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sama persis. Kembar identik pun tetap beda. Ibu-ibu pernah lihat kembar identik? Dari jauh susah kita membedakan wajahnya. Ada jemaat kami hari itu di Kampung Lala. Kalau datang orang itu berdua, padahal udah 1-2 tahun kami di situ. Selalu kutanya, kamu yang mana Widi, yang mana Willy? itu namanya Widi sama Willy. Harus dijelaskan dulu baru, oh kamu Willy ya, kamu Widi ya. Pas, dari jauh, nggak bisa bedakan. Harus tanya,
baru oh ini Widi, ini Willy. Tapi ibu-ibu karakternya tetap beda dua anak itu. Jurusannya, minatnya beda. Satu suka nulis-nulis puisi, jurusan sastra dia maunya. Terus ada satu jurusan komputer, beda minatnya. Tetap beda. Di Solo lu ada cewek, lupa saya namanya siapa. Tetap kembar identik, mirip sekali. Harus tanya dulu siapa si A, siapa si B. Tapi tetap beda. Beda, tidak persis 100% sama. Itulah manusia. Yang kedua, kita dicipta unik dalam keberagaman kepribadian. Nah, kepribadian artinya keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas dan perilaku seseorang. Istimewa kita. Kita punya kepribadian yang berbeda-beda. Ini contoh, ada orang kolerik, melankolis, sanguin, flegmatik. Ada orang kalau dia hadir rame langsung semua. Dia suka bergurau, suka ngomong dan seterusnya macam-macam, membuat suasana jadi ramai. Itulah orang sanguin. Tapi kalau orang sanguin janji, nggak usah pegang janjinya semuanya. Kalau dia janji 4, satunya nanti ditepatinya. Itulah sanguin. Ya. Terus ada orang kolerik. Kolerik ini garang, ya, bisa cepat dia emosian. Tapi sebetulnya orangnya sangat baik sikapnya, ya, ekspresif dia sebetulnya. Kemudian melankolis, ya, orangnya sangat peka, gak usah keras-keras ngomong sama dia, lembut aja. Dek, nggak boleh gitu ya. Oh ya maaf. Halus perasaannya. Orang seni, ya. Terus ada flegmatik. Nah, ini kalau datang gempa bumi tenang aja dia itu. Kalau orang sanguin datang gempa bumi teriak langsung, gempa keluar semua, gitu tuh. Tapi kalau flegmatik kayaknya ada gempa deh, gitu deh. Flegma. Tapi flegma kelebihannya ada masalah, tenang aja dia. Nggak apa-apa itu. Gitu bilangnya. Kalau orang sanguin ada masalah, aduh gimana ini, tolong aku gitu. Jadi masing-masing ada kelebihan. Ibu-ibu yang mananya itu dari 4 itu? Kepaduan, ya, nggak ada yang persis satu. Padu. Tapi mana yang dominan itulah. Ya, kita tidak tersembunyi. Nih, tadi di Mazmur 139 itu ayat yang ke-15-nya, lihat coba. Tulang-tulangku tidak terlindung dari pandanganmu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ditenun di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Saya pakai Alkitab terjemahan terbaru, ya. Nah, sedikit 1-2 kata bisa beda. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu Mazmur 8 ayat 4. Mazmur ini pun sangat terkenal. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Coba bayangkan. Kita tidak tersembunyi dari pencipta kita yang penuh kasih. Kita dapat percaya bahwa matanya telah memperhatikan kita sejak awal dan bahwa dia telah membentuk tujuan hidup kita. Saya tunjukkan pada ibu-ibu Mazmur yang sangat luar biasa juga. Ibu-ibu bukalah Mazmur 33. Coba lihat ayat 13. Mazmur 33 ayat 13. Bedakanlah bagaimana sikap Tuhan terhadap manusia pada umumnya dan anak-anak Tuhan pada umumnya. Saya mau tunjukkan sama ibu-ibu betapa spesialnya kita bagi Tuhan. Mazmur 33 ayat 13. Sama-sama baca. Tuhan memandang dari surga, semua dibilangkan. Jadi ibarat ini kupandanglah ibu-ibu dari sudut sini sampai ke sudut sini, semua aku pandang. Dan itulah semua anak manusia di bumi ini dipandang Tuhan, diawasi. Tapi cobalah lihat ayat 18. Itulah kita
Enggak lagi semua manusia itu ayat 18. Ayat 18, 1, 2, ya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ibu-ibu masuk nggak di ayat ini? Yang berharap akan Dia, yang takut akan Dia dan yang berharap akan kasih setianya. Ibu-ibu masuk nggak itu? Kalau begitu, mata Tuhan seperti apa kepada kita? Lihat tuh. Mata Tuhan tertuju. Apa arti tertuju? Bedakanlah dengan ayat 13 tadi. Tuhan memandang dari surga, melihat sepintas itu semua. Tapi ketika anak-anak Tuhan tertuju, pandanglah dulu yang di kiri atau kananmu. Tapi tertuju ya, coba tertuju. Coba. Tertuju. Hitung dulu berapa jerawatnya, hitung berapa. Saking tertujunya maksudku. Fokus. Terpujilah Tuhan atas segala kasihnya bagi kita. Amin. Istimewa kita dalam pandangannya. Nah sekarang ibu-ibu, dengan cepat saya mau sampaikan pada kita. Kita ambil dulu teladan dari 3 wanita di Alkitab ya. 1, Maria yang duduk di kaki Tuhan ya. Duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar darimu Tuhan. Maria memberikan waktu dan perhatian untuk firman Tuhan. Tuhan ingin kita duduk diam mendengar Dia bicara lewat firman-Nya. Bahkan Yesus mengatakan bahwa Maria telah memilih hal yang terpenting yang tidak akan dapat diambil darinya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Marta, apa yang diperbuatnya perlu enggak sebetulnya? Kalau enggak ada seperti Marta, habislah kita enggak makan di rumah, ya kan? Nah, ya kan? Nah, cuman Yesus sekali-sekalinya datang ke rumah mereka. Alkitab catat cuma 2 kali. Pas Dia datang, maka Yesus ingin mengajar mereka tentang kebenaran ilahi. Duduk aja dulu dengar, makan itu nanti aja lah, kira-kira gitu ya. Itu sebabnya Maria yang dipuji Tuhan Yesus. Ibu-ibu sibuk nggak tiap-tiap hari? Aku tahu beberapa orang di antara ibu-ibu sibuknya luar biasa juga ya. Ngurus ini, ngurus itu. Pencari nafkah juga sebagian dari ibu-ibu. Tulang punggung juga sebagian. Ibu-ibu sibuk ya. Kesibukannya nggak habis-habisnya ya. Tadi pagi istri saya nyapu, nih nanti malam nyapu lagi itu, atau besok nyapu lagi, nyuci, besok nyuci lagi. Cepat kali baru selesai digantungin di jemuran, keranjang sudah mulai berisi lagi, keranjang yang pakaian kotor, iya kan? Itu lagi. Sebetulnya di situnya kebahagiaan ibu-ibu. Amin. Sesekali kami bantu kok. Aku kadang bantu loh. Apa yang aku bantu ya? Nyuci piring, habis makan saya cuci piringnya, ya, dan seterusnya. Sesekali nyapu, iya, sibuk, tapi mari belajar dari Maria. Di balik semua kesibukan tiap-tiap hari, tetaplah sempatkan diri menikmati hadirat Allah. Amin. Kebaktian beribadah seperti ini, baca Alkitab. Sebetulnya disitulah indahnya seorang ibu yang tetap menjaga hubungan relasi pribadinya dengan Tuhan. Dari situnya ibu-ibu dapat kekuatan. Capek ya, pasti capek, tapi kembali diberi kekuatan lagi. Firman, hadiratnya, perjumpaan dengan Dia dalam doa, jangan tinggalkan. Maria memberi teladan itu. Amin. Nah, sekarang orang kedua. Pernah ya ibu-ibu dengar nama Abigail? Siapa Abigail? Istri Nabal itu namanya. Ya. Kemudian jadi istri Daud. Apa masalahnya?
Nah, Daud dikejar-kejar ceritanya ya di 1 Samuel pasal 25 itu. Ketika terjadilah dia sebetulnya Daud minta sekedar bantuan makanan, roti. Tapi Nabal ini sombongnya bukan main. Ada kacau juga si Nabal ya. Lalu malah sebaliknya, dia jahat kepada Daud. Tapi setelah tahu Daud sebetulnya mau melenyapkan Nabal, suami dari Abigail itu. Inilah lihat, dengan cepat bertindak si Abigail itu. Apa dibilangnya? Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai, lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahunya. Singkat cerita, kemarahan Daud akhirnya bisa diredam. Abigail segera mengambil tindakan. Dengan hikmatnya ia melakukan apa yang harus ia lakukan dan mengatur semua pemberian kepada Daud. Saat menemui Daud, Abigail juga menunjukkan sikap hormat dan rendah hati. Ia menyampaikan maksud dengan kata-kata yang dipilih secara cermat. Ini menunjukkan bahwa Abigail adalah pribadi yang dewasa dan bijak. Ada masa-masa di mana kita perlu mengambil keputusan, betul. Perlu bijaksana. Ibu-ibu, ini sekarang benar-benar dulu kita coba pikirkan. Kalau suatu hari ada masalah bagi suamimu, engkau ada di mana kira-kira? Ya, Abigail mengambil tindakan. Sebetulnya Nabal itu nggak bisa dibela karena memang salah. Tapi lihat, dia meredam suasana itu supaya jangan terjadi malapetaka di tengah keluarga, ya kan? Itulah ibu, seorang ibu itu bijaksana, dia bertindak dengan cepat, pikirannya jernih melihat segala sesuatu. Dia minta hikmat dari Tuhan, Tuhan memberi, lakukan sesuatu, maka keluarganya aman. Dan akhirnya nanti lihat kepribadiannya yang luar biasa itu hanya dilihat Daud sebagai hal yang patut dihormati. Jadilah dia istrinya. Itu kasus yang lain yang harus dibahas, ya. Yang ketiga, ada Ruth. Baru nenggolan, baru Husin. Apa yang istimewa dari Ruth? Dia orang Moab, bersuamikan orang Israel, anaknya Naomi, ya kan? Kita tahu ceritanya. Ketika mengungsi kelaparan, mengungsi ke Moab. Itu sebuah kesalahan sebetulnya dari Naomi dan suaminya. Kalaupun ada kelaparan, jangan tinggalkan negerimu. Negeri itu sudah dijanjikan Tuhan untuk mereka, ya. Kalau PA harus bahas itu dulu. Kemudian terjadilah hal yang tidak diinginkan. Siapa duluan mati? Suami Naomi, kemudian meninggallah 2 anaknya itu kan. Nah, Ruth dan Orpa tersisa, ya. Nah, sekarang lihat perempuan Moab itu, ya. Ruth bilang begini, biarkan aku pergi ke ladang. Ruth bilang, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Inisiatif. Sekarang kita nggak ada makanan. Taurat memang mengatur kalau kalian panen jangan ambil semuanya, sedikit-sedikit tinggalinlah. Itu bagian orang-orang yang membutuhkan itu. Setelah suami dan kedua putranya meninggal di Moab, Naomi memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Bethlehem. Ruth, salah seorang menantunya, memilih untuk ikut bersamanya. Kata-kata yang paling ajaib dari Ruth, masih ingat ibu-ibu? Bangsamu lah bangsaku, Tuhanmu lah Tuhanku. Itu luar biasa. Padahal dia dari orang Moab sebetulnya, ya. Ruth baru kehilangan suami dan harus pindah ke sebuah kota berbudaya asing bersama dengan mertua yang sudah tua dan juga sangat berduka cita juga. Pasti saat berduka itu Naomi, ya. Apakah Ruth meratapi nasib atau dia memilih bangkit
dan memulai hidup baru. Entah bagaimanapun nanti di sana, Tuhanlah yang atur itu. Kira-kira begitu ya. Tapi lihat semangatnya itu. Dia tidak terus terpuruk. Ibu-ibu saya pikir pernah juga mengalami masalah ya. Amin. Pernah juga mengalami kesedihan, pernah juga mengalami kegagalan. Tapi bangkit lagi lah, di situ kekuatan. Dari Tuhan ada selalu kekuatan. Jangan terus terpuruk. Ruth bangkit dari keterpurukan itu. Ruth tidak larut dalam kesedihan. Ruth mengambil inisiatif untuk mandiri dan berdikari. Setibanya di Bethlehem, ia langsung bekerja memunguti celai. Ini bukanlah jenis pekerjaan terhormat, namun ia mau melakukannya karena ia bertanggung jawab atas hidupnya dan hidup mertuanya. Ruth punya prinsip bahwa hidup ini harus terus jalan. Amin. Iya. Ada banyak alasan bagi Ruth untuk menjadi kepahitan ya, merana akibat tragedi menimpa keluarga besarnya. Namun ia memilih terus maju ketimbang menangisi hal-hal yang tidak mungkin kembali lagi. Akhirnya Ruth menikah dengan Boas, si pemilik ladang gandum. Siapa Boas? Boas itulah bapaknya Isai. Isai itulah bapaknya Daud. Orang besar, akhirnya keturunannya luar biasa dipakai Tuhan. Maka tercantumlah nama Ruth di Matius pasal 1, silsilah Tuhan Yesus ada di situ. Amin. Ya, imannya akhirnya luar biasa membuat dia cemerlang. Nah sekarang setelah 3 orang itu, spesifiklah dulu kita dengan waktu yang ada ini, coba kita lihat apa ajaran Amsal 31. Coba lu. Mulai ayat 10. Saya ajak ibu-ibu melihat keistimewaan dari ibu-ibu wanita di Amsal pasal 31. Mulai ayat 10. Saya berdoa sungguh-sungguh, semua poin ini ada ibu-ibu di sana. Amin. 1 ayat 25 Amsal 31. Inilah keistimewaan dari istri-istri. Salomo menuliskan itu di masa tuanya. Setelah dia akhirnya menilai, mengevaluasi seluruh hidupnya, muncullah kata-kata ini. Berapa istri Salomo? Berapa gundiknya? 700, 300, ingatlah itu ya. 1000 semua. Dievaluasilah semua dirinya. Seharusnya beginilah seorang istri, kata Salomo. 1. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Amin. Apa maksudnya itu? Kuat dan bermartabat. Seorang wanita di tengah rumah tangganya kuat dan bermartabat. Ya, ia menghadapi hari depan dengan percaya diri dan tidak takut pada masa depan. Wanita seperti ini kuat karena imannya yang besar dan karena ia berpegang pada kebenaran Alkitab. Keadaan dunia tidak selalu baik-baik saja, selalu ada masalah dan tantangan. Namun seorang wanita percaya Tuhan pasti akan tetap kuat. Mengapa? Karena ia beriman kepada Tuhan Yesus. Adakah ibu juga di sini kuat imannya? Amin. Ingat dulu waktu mandasor dulu sama suami. Mandasor, tahu mandasor? Baru-baru menikah misalnya ya, semua masih mandasor ya kan? Ya kan? Tapi bisanya itu dilewati. Bisa dilewati. Tetap dampingi suamimu dalam segala kesulitannya. Ya, iya. Hari Selasa kemarin, hari Kamis, Sabtu kemarin, Sabtu yang barusan lalu, saya ketemu dengan ibu yang bernama Linda. Linda namanya, cantik. Setelah kami ngomong-ngomong baru saya tahu dia adalah istri dari Chandra Panggabean. Kenalnya ibu-ibu Chandra Panggabean
anak dari GM Panggabean, sip koran sip. Mereka buka kafe di Kampung Susuk, masuk dalam. Saya ada pelayanan di situ. Pernah ya suaminya masuk penjara ya, gara-gara protap kan, Provinsi Tapanuli yang singkat cerita dia tegar, dia dam. Nah, pernah juga dia berkasus ternyata anggota DPR Sumut pernah dia, setelah mau selesai berkasus semua mereka. Bagaimana jadi salah tindakan. Semua anggota DPR satu periode itu ditangkap semua, ikut dia. Suasana sulit sekali. Suaminya pun masuk penjara, tapi dia bisa tegar. Saya bilang imannya sangat luar biasa. Ya. Itulah kehadiran seorang istri. Ada masalah bagi suami, dia kuat dan tegar. Amin. Ya, nomor 2, bijaksana dan penuh kasih sayang. Nah, ibu-ibu pasti itu ya, ayat 26-nya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Itulah ibu-ibu semua. Lidahnya mengucapkan kebijaksanaan dan ajaran kelembutan ada di bibirnya. Kadang-kadang membangun penuh dengan kasih dan hikmat. Ia menggunakan kata-katanya untuk mendukung, bukan meruntuhkan. Kadang-kadang ibu-ibu tegas kan? Tidak boleh, kata sama anaknya. Ya memang benar. Kadang harus marah, betul. Tapi lihatlah, semua dinyatakan dengan bijaksana. Memilih antara berkata-kata bijak atau sembarangan adalah sebuah tantangan. Ibu-ibu, ini pesannya. Mari gunakan kata-kata untuk mengasihi dan memberkati dimanapun kita berada. Amin. Ibu-ibu kalaupun harus marah di rumah, janganlah keluar kata-kata yang tidak baik dalam pandangan Tuhan. Amin. Gak usah keluar kebun binatang ya. Iya. Kata-kata kutuk gak usah ya. Tiga, rajin dan bertanggung jawab. Pasal 3127. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakan. Ibu-ibu rajin semua kan. Berangkat ke YPDP tadi udah masak beres semua. Udah, puji Tuhan. Begitulah istri saya juga tadi. Anak-anak kami berangkat dari rumah itu jam 6.20 udah harus berangkat kami ya ke USU, ke Mentris 2. Tapi anak-anak kami tidak pernah berangkat tanpa bontot. Istri saya melakukan itu. Apapun. Jajan-jajan di sekitar sekolah dihindari ya. Kadang nggak sehat, dari rumah lah, rajin. Nah, pernah ya dipuji suami bahwa engkau rajin, ibu? Rajin kali sayangku ini ya, gitu ya. Pernah ya? Amin ya. Iya, sibuk tapi berarti untuk semua keluarga. 4, peduli terhadap keluarga. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Aku kepujinya sekali-kali istriku. Iya. Cantik kali kau hari ini. Saya gitu. Masak dia enak kali. Iya. Kadang-kadang ada permintaanku. Masak lagi dong yang begini itu. Dulu ku ingatkan enak kali. Itu. Dibuatnya senang hati. Puji Tuhan ya. Disitulah sebetulnya kehormatan ibu-ibu. Karena peduli sama keluarga. 5. Pemberi yang dermawan. 31 ayat 20. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Amin. Perhatikan juga keluarga besar ibu-ibu. Ada yang nggak perlu dibantu ya. Cuman jangan martangap pudi ya. Oh iya, martangap pudi. Saya kalau katekisasi pranikah selalu ingatkan, jangan martangap pudi. Kalau ada pemberian ke luar rumah tanggamu, ke keluarga, ke siapa, sama-sama harus tahu. Amin. Jangan ya karena anak itu ya, atau sama siapa gitu ya, jangan. Tapi
ada murah hati di sana. Ya. 6. Menghargai nilai diri. Ayat 30 ibu-ibu. Coba baca sama-sama. Udah kutulis di sini. 1, 2, iya. Kemolekan itu menipu dan kecantikan sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Bukan berarti ibu-ibu nggak boleh merawat diri dengan baik ya. Tapi kalau mau diurutkan, nomor 2 lah itu. Nomor 1 adalah inner beauty, kecantikan dari dalam. Amin. Iya. Cantik secara rohani. Maka ketemu keluarga besar, orang bisa melihat keramahan, ya, kesantunan dan seterusnya, menghargai siapapun. Dan ketika dalam pekerjaan Tuhan di gereja misalnya, di tempat persekutuan seperti kita di sini, kita bisa menunjukkan sebuah karya di dalam Kristus, orang lain terberkati. Terpujilah Tuhan. Ibu-ibu semua di Maria, ini sudah lama Ibu Maria ini menjadi sekolah membentuk istri-istri ibu-ibu sehingga di mana-mana bisa dipakai Tuhan. Amin. Yang ke-7 terakhir. Seorang wanita yang bernilai, ayat 29-nya. Baca sama-sama Ibu. 1, 2, iya. Banyak wanita bertindak dengan cakap, tetapi kau itu siapa? Ibu-ibu semua lah itu. ya. Banyak wanita bertindak dengan cakap, betul. Itu udah hakikat wanita. Tetapi kau, ayat 29 dari sini kuambil itu ya. Banyak wanita bertindak dengan cakap, tetapi kau melebihi mereka semua. Begitu terjemahan yang terbaru. Kau melebihi mereka. Terpujilah Tuhan. Wanita teladan menunjukkan bahwa mereka layak diikuti dan ditiru. Mereka menjadi contoh yang baik dimanapun mereka berada. Bukan karena mereka kuat dan mampu, namun karena Tuhan menjadi inspirasi dan kekuatan mereka. Saya percaya ibu-ibu lah itu. Ibu-ibu, sudahkah hidupmu menjadi inspirasi bagi banyak orang? Bisakah orang lain melihatmu dan respek akan nilai-nilai dan karakter yang ibu-ibu miliki? Sehingga tetangga, keluarga besar, di punguan, marga, STN, di gereja, persekutuan ini orang bisa melihat baik. Patut ditiru. Terakhir ibu-ibu, inspirasi dan paduan setiap wanita. Amsal 31 bukan hanya sekedar bab dalam Alkitab yang menetapkan standar yang tidak mungkin dicapai. Ya, sebaliknya ia adalah sumber inspirasi dan panduan bagi setiap wanita untuk tumbuh dan berkembang dalam karakter Kristus. Dunia ini membutuhkan ibu-ibu, anak-anak Tuhan yang bisa membarui. Ya, gereja. Ya, kehadiran ibu-ibu di persekutuan ini, di gereja masing-masing, memberi pencerahan bagi orang lain. Menjadi wanita teladan menurut Amsal 31 bukanlah tentang kesempurnaan. Gak ada yang sempurna di antara kita. Tetapi tentang bagaimana ia menjadi contoh sempurna sebagai pengikut Kristus. Ya, contoh sempurna menjadi pengikut Kristus. Ibu-ibu harus tampilkan dirimu begitu. Mari kita renungkan dan berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Amin. Jadi di mana letak nilai yang sesungguhnya dari ibu-ibu? Kualitas rohaninya. Amin. Majulah terus di dalam Tuhan. Pergumulanmu di tengah keluarga, serahkan sama Tuhan. Tuhan pasti hadir di situ. Tidak pernah ditinggalkan sendiri ya. Bergulirlah terus, bergulir bersama seisi keluargamu, seisi rumahmu. Maju, semakin meniru Tuhan Yesus. Disitulah nilai tertinggi. Jadi ibu-ibu, kalau tema kita hari ini wanita, apa tadi temanya? Wanita yang memiliki nilai 1 sampai 100. Ibu-ibu ada nilai berapa? 100, betul. Kusungunido. Ya, amin. Dalam kelebihan dan kekurangan ibu-ibu, kacamata Tuhan sekarang memandang kita 100.
engkau. Amin. Pertahankanlah itu dan tetaplah jaga kesaksian itu. Amin. Mari kita berdoa.